Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang fase kesetimbangan dalam satu komponen sistem, di mana pada video kali ini kita akan membahas 3 subbab dari bab 7, yaitu variasi energi bebas Gibbs dengan temperatur pada tekanan konstan. Yang kedua yaitu variasi energi bebas Gibbs dengan tekanan pada temperatur konstan dan energi bebas Gibbs sebagai fungsi temperatur dan tekanan. Variabel-variabel termodinamika yang mengontrol tentang kesetimbangan yaitu meliputi suhu, tekanan, dan potensial kimia yang terdiri dari berbagai komponen dari suatu sistem. Subbab pertama yaitu variasi energi bebas Gibbs dengan temperatur pada tekanan konstan, di mana kita telah mengetahui bahwa energi bebas Gibbs untuk sistem tertutup memiliki persamaan dG sama dengan min SDT plus VdP, di mana ketika tekanannya konstan, maka energi bebas Gibbs akan menurun, sehingga persamaannya akan menjadi dG sama dengan min SDT. Dari persamaan ini, kita dapat membuat sebuah grafik hubungan antara energi bebas Gibbs dengan temperatur. Untuk fase padat, kita dapat melihat grafiknya di samping. Dapat kita lihat bahwa gradien kurva akan bernilai negatif ketika T lebih besar dari 0. Dan ketika T-nya mendekati 0, maka entropinya juga akan mendekati 0, yaitu S sama dengan min dG per dt pada tekanan konstan. Dan dengan naiknya suhu, maka entropi dari sistem tersebut juga akan meningkat. Dan dari grafik juga kita melihat bahwa plot dari fase padat ini akan menurun. Dari grafik yang kedua yaitu dapat kita lihat bahwa hubungan antara energi bebas Gibbs dengan temperatur pada tekanan konstan untuk fase padat versus fase cair, di mana pada grafik di samping kita lihat bahwa energi bebas Gibbs untuk fase cair lebih besar dibandingkan dengan energi bebas Gibbs untuk fase padat untuk T yang lebih besar, T sama dengan 0. Kemiringan dari kurva energi bebas Gibbs fase cair ini lebih kecil dibandingkan dengan kemiringan kurva energi bebas Gibbs untuk fase padat. Pada suhu Tm, yaitu energi bebas Gibbs untuk fase cair ini akan sama dengan energi bebas Gibbs untuk fase padat. Pada suhu Tm ini merupakan suhu leleh kesetimbangan untuk fase padat dan juga merupakan suhu pembekuan kesetimbangan untuk fase cair. Pada suhu Tm, entropi dari fase cair ini akan lebih besar dibandingkan dengan entropi untuk fase padat, sehingga energi bebas Gibbs untuk fase cair akan menurun di bawah dari energi bebas Gibbs untuk fase padat, sehingga fase cair ini akan menjadi fase stabil. Kelengkungan dari energi bebas Gibbs untuk fase cair ini lebih negatif daripada fase padat, sehingga kapasitas panas dari fase cair ini lebih besar dibandingkan dengan kapasitas panas pada fase padat. Ketika kita menambahkan pada suhu Tm ini, kita menambahkan energi termal, maka ketika kedua fase ini berada pada suhu Tm, suhu dari kedua fase ini tidak akan meningkat, karena energi panas yang ditambahkan pada titik Tm ini akan digunakan untuk mencairkan padatan yang tersisa sampai hanya cairan pada suhu Tm yang tersisa, di mana selama proses peleburan ini energi yang ditambahkan ke sistem ini itu disebut dengan panas laten peleburan. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang subbab yang kedua, yaitu variasi energi bebas Gibbs dengan tekanan pada temperatur konstan. Dimana kita dari persamaan sebelumnya kita tahu bahwa energi bebas Gibbs itu sama dengan dG sama dengan min S dt plus VdP, dimana ketika temperaturnya konstan maka formulanya akan berubah menjadi dG sama dengan VdP, sehingga dG per dP pada tekanan konstan sama dengan volume molarnya. Dari persamaan ini pula kita bisa membuat hubungan grafik antara energi bebas Gibbs dengan tekanan pada temperatur konstan yang dapat kita lihat pada grafik di samping, di mana pada fase ini, fase dengan volume molar yang lebih besar itu akan memiliki kemiringan yang lebih besar pula, dan tekanan untuk energi bebas Gibbs padat dan energi bebas Gibbs cair akan bernilai sama, yaitu 1 atmosfer. Pada suhu dan tekanan, fase padat dan fase cair akan mengalami kesetimbangan, di mana ketika P dinaikkan dan T konstan, fase cair akan menjadi tidak stabil seiring dengan pembentukan dari fase padat. Subbab yang ketiga yaitu tentang energi bebas Gibbs sebagai fungsi suhu dan tekanan, di mana kita tahu bahwa pada suatu kesetimbangan, untuk kesetimbangan, maka energi bebas Gibbs untuk fase cair harus sama dengan energi bebas Gibbs untuk fase padat. Nah, untuk suatu komponen sistem, dGl itu harus sama dengan dGs. Sehingga untuk fase padat, dGs itu adalah energi bebas Gibbs untuk padat. Itu sama dengan min S untuk padatan kali dt plus volume molar untuk padat kali dP. Dan dGl untuk fase cair sama dengan min S untuk fase cair kali dt plus volume molar untuk fase cair kali dP. Sehingga kita balik lagi ke persamaan awal untuk kesetimbangan, yaitu min S kali dt plus Vs kali dP sama dengan min S dt plus VL dP. Sehingga dP per dt sama dengan min S min L per Vs min VL. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh delta S per delta V, dimana ketika delta G-nya sama dengan 0, maka delta H sama dengan T kali delta S, sehingga delta S sendiri sama dengan delta H per T. Maka kita substitusikan delta S ini ke persamaan dP per dt tadi, sehingga diperoleh dP per dt sama dengan delta H per T delta V, di mana persamaan ini memberikan hubungan antara variasi suhu dan tekanan untuk menjaga kesetimbangan antara fase padat dan fase cair. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.